Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Suci PB Putri Gusyaningsih dari Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data untuk data-data pertumbuhan ikan. Di sini kita akan mencari tabel distribusi frekuensi panjang, kemudian hubungan bobot panjang, lalu faktor kondisi, dan kemudian kita akan menyimpulkan pola pertumbuhan apa yang terjadi pada organisme yang kita amati tersebut. Langsung aja ya teman-teman. Kita akan menggunakan software Microsoft Excel untuk mengolah data. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan melakukan pengolahan data untuk mencari distribusi frekuensi panjang. Oke, di sini sudah terlihat datanya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah urutkan data berdasarkan jenis kelamin. Bisa menggunakan sort dan filter, lalu pilih yang Z menuju A. Itu artinya dari jenis kelamin jantan terlebih dahulu, baru betina. Lalu kemudian kita hitung jumlah datanya. Rumusnya yaitu N sama dengan count. Lalu diblok semua nomor kolom datanya. Lalu kemudian kita tentukan nilai max dan minimum. Nah, caranya teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu max atau min, lalu blok data panjang total. Setelah itu kita akan mencari jumlah kelas. Rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,32 log N. Nah, setelah ketemu hasilnya dibulatkan ke atas. Lalu setelah itu kita mencari wilayah, yaitu sama dengan max dikurang min. Nah, setelah itu kita mencari lebar kelas, yaitu rumusnya sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas, lalu hasilnya dibulatkan ke bawah. Lalu mencari jarak kelas, sama dengan lebar kelas ditambah NST. Karena data kita tidak menggunakan angka desimal di belakang koma, jadi NST-nya kita pakai 1. Jadi lebar kelas ditambah 1. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi panjang. Ada SKB, SKA, SK, dan segala macamnya. Yang pertama SKB. Rumusnya adalah untuk SKB awal, masukkan nilai minimum. Nah, untuk SKB selanjutnya, rumusnya adalah SKB awal ditambah jarak kelas. Nah, jarak kelasnya di string agar tidak berubah. Lalu mencari SKA, rumusnya yaitu SKB ditambah lebar kelas. Lebar kelasnya juga di string agar tidak berubah. Lalu mencari SK, yaitu selang kelas. Rumusnya sama dengan SKB dan strip SKA. Lalu BKB sama dengan SKB dikurang setengah dikali NST dalam kurung di string. Nah, selanjutnya mencari BKA atau batas kelas atas. Rumusnya sama dengan SKA ditambah setengah dikali NST di string kembali. Lalu BK, batas kelas, rumusnya BKB dan strip BKA. Lalu XI atau nilai tengah, rumusnya SKB ditambah SKA dibagi 2. Dan yang terakhir, mencari FI total. Itu caranya, pertama blok semua dulu data FI totalnya. Yang pertama blok semua tabel FI total, lalu ketik sama dengan frekuensi dalam kurung panjang total, di blok data panjang total, koma, blok data SKA, lalu tutup kurung. Setelah itu tekan CTRL atau kontrol bersamaan dengan shift dan enter. Lalu kita membuat histogram atau grafik ya untuk menyatakan data yang udah kita olah. Caranya yang pertama teman-teman pilih menu insert, lalu pilih chart 2 dimensi kolom yang pertama. Nah, lakukan select data, masukkan series value-nya FI total, lalu pencet OK. Lalu series value horizontalnya masukkan SK, blok data SK.
rapikan kembali grafiknya, ini opsional ya teman-teman, mengikuti aturan IPB atau format chart area. Daftar frekuensi panjang total. Selanjutnya kita mencari hubungan panjang bobot. Nah, yang pertama buat kolom baru dulu, yaitu untuk log L dan log W. Lalu kita cari log L dan log W, rumusnya sama dengan log dalam kurung L. Atau untuk yang log W, log dalam kurung berat. Blok data panjang semuanya dan berat. Lalu mencari X, rumusnya sama dengan sum dalam kurung log L, blok semua data panjang total. Lalu Y sama dengan sum dalam kurung log W, data W-nya di blok semua. Lalu mencari X kuadrat, rumusnya sama dengan sum SQ dalam kurung log L, blok semua data L. Lalu Y kuadrat, rumusnya sum SQ dalam kurung log W, blok semua data W. Lalu mencari XY, rumusnya sama dengan sum produk, lalu dalam kurung blok semua log L, log W. Nah, kemudian kita mencari X bar, rumusnya sama dengan average dalam kurung log, blok semua data L. Lalu mencari Y bar, rumusnya sama dengan average dalam kurung log W. Nah, data W-nya di blok semua juga. Selanjutnya mencari N, rumusnya sama dengan count, lalu blok semua nomor ikan. Lalu kita mencari nilai B. Nah, nilai B ini rumusnya agak panjang ya teman-teman, yaitu buka kurung sama dengan buka kurung, lalu XY dikurang, buka kurung lagi 2 kali, 1 dibagi N, tutup kurung, dikali X, dikali Y, tutup kurung 2 kali, kemudian dibagi dengan buka kurung X kuadrat, dikurang, buka kurung lagi 2 kali, 1 dibagi N, tutup kurung, dikali X kuadrat, tutup kurung 3 kali, lalu enter. Selanjutnya mencari nilai A sama dengan Y bar dikurang buka kurung B dikali X bar tutup kurung. Setelah A-nya dapat, A-nya ini diantilokkan dengan cara 10 pangkat A, enter. Lalu nilai W-nya sama dengan A dikali L pangkat B. Setelah menghitung data di atas, interpretasikan menjadi tiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar tersebut. BR, DBS, DBT, JKR, JKT, dan segala macamnya. Yang pertama, DBR. Udah disepakati bahwa DBR nilainya 1. Kemudian DBS sama dengan N dikurang 2. DBT sama dengan N dikurang 1. JKR sama dengan B dikali buka kurung 2 kali, XY dikurang buka kurung 2 kali, 1 dibagi N, tutup kurung, dikali X, dikali Y, tutup kurung 3 kali. JKT sama dengan Y kuadrat dikurang, buka kurung 2 kali, 1 per N, tutup kurung, dikali Y pangkat 2, tutup kurung. JKS sama dengan JKT dikurang JKS. JKR maksudnya ya. Lalu KTR ada JKR dibagi DBR. Lalu KTS sama dengan JKS dibagi DBS. KTS. Lalu F tabel, yaitu rumusnya sama dengan ketik FIN V dalam kurung 0,05, DBR, DBS, tutup kurung. Nah, kesimpulannya yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga terima A1, artinya panjang mempengaruhi bobot. Selanjutnya uji T, ada KTS dibagi
sigma X kuadrat dikurang dalam kurung 2 kali 1 dibagi N dikali EX kuadrat. Oh, maksudnya sigma X kuadrat, mohon maaf. Lalu mencari SB, simpangan baku, rumusnya sama dengan SQRT dalam kurung SB kuadrat. T hitung sama dengan ABS. Buka kurung 2 kali, B dikurang 3, tutup kurung, dibagi SB, tutup kurung. Lalu T tabel sama dengan T INV dalam kurung 0,05, dbs. Kesimpulan yang didapat adalah T hitung lebih besar dari T tabel, artinya terima H1 pola pertumbuhan alometrik. Karena B-nya kurang dari 3, maka artinya dia alometrik negatif. Nah, kita udah sampai kesimpulan, lalu selanjutnya membuat grafik. Dengan cara pilih menu insert, terus pilih chart scatter, terus pilih select data, masukkan Y-nya itu bobot, X-nya itu panjang, dan rapikan. For kondisi, caranya yang pertama kita copy paste dulu tabel datanya, copy paste value ya, biar datanya nggak berubah. SKB, SKA, SK, dan FI total kita kopas boleh di halaman baru atau di sampingnya. Nah, tambahkan kolom baru FK rataan dan STDFI serta faktor kondisi, bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Caranya pilih short dan filter, pilih dari smallest ke largest. Selanjutnya kita menghitung faktor kondisi. Karena tadi pertumbuhannya alometrik, berarti memakai rumus dalam kurung B dibagi buka kurung A dikali L pangkat B, tutup kurung 2 kali. A-nya udah menggunakan yang anti-lock, lalu di string, dan B-nya juga di string. Selanjutnya FK rataan dihitung sesuai selang kelas. Biar gampang, berikan warna yang berbeda pada selang kelas masing-masing. Bisa dilihat pada gambar. Nah, rumusnya apa? FK rataan itu sama dengan average buka kurung terus blok data FK di selang kelas tertentu. Jangan lupa di string, kemudian enter. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk selang kelas yang lainnya. Oke, selanjutnya kita mencari STDF ya. Caranya ketik sama dengan STDF, buka kurung, tarik FK rataan ke samping. Ini cara gampangnya ya. Nah, setelah itu kita ganti rumus STDF-nya jadi kemudian kita ganti rumus average-nya jadi STDF. Nanti dia otomatis berubah. Itu cara gampangnya ya. Akhir pembahasan nih teman-teman, yaitu langkah untuk membuat grafik scatter. Oke, cara gampangnya langsung aja ke insert, pilih grafik scatter, lalu select data. Untuk X-nya masukkan nilai FK, untuk Y-nya masukkan nilai FK rataan. Lalu atur vertical error bar-nya, deadline-nya dihapus, dan pengaturan lainnya yang bersifat opsional. Oke, teman-teman bisa melihat hasil dari pengolahan data pertumbuhan pada video yang udah aku cantumkan ya. Semoga dapat dipahami dan semoga berguna untuk keperluan kedepannya. Mohon maaf apabila